Setelah bunyi 1 jam. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Partini Darmawan dalam channel Keluarga Asik. Kali ini saya kembali menghadirkan resep ulan bandeng, yaitu bandeng presto. Bandeng presto ini menjadi favorit keluarga saya, dan biasanya saya memasak bandeng presto ini untuk saya berikan kepada kerabat saya. Yuk, bagaimana cara membuat bandeng presto yang cantik? Ikuti terus ya videonya ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Untuk membuat bandeng presto yang enak dan tampilannya bagus, tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah teknik memilih ikan bandengnya. Jadi, bandeng yang kita gunakan itu harus benar-benar bandeng yang segar. Karena bandeng yang kurang segar itu biasanya menimbulkan aroma yang kurang sedap, dan bandengnya itu mudah hancur ketika dimasak. Ciri-ciri bandeng segar adalah dia badannya atau bodinya itu kenyal, kemudian matanya itu jernih, dan sisiknya itu belum ada yang mengelupas. Nah, untuk membuat bandeng presto, sisiknya maupun insangnya tidak perlu dibersihkan ya teman-teman, cukup maksud saya tidak perlu dibuang, tapi cukup dibersihkan saja sampai benar-benar bersih. Nah, untuk bumbu yang digunakan untuk membuat bandeng presto ini cukup banyak, tapi adalah bumbu-bumbu yang memang banyak tersedia di dapur kita. Bumbunya 10 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, 2 sendok makan garam, jahe, kunyit, gula pasir, kaldu, kemudian ketumbar bubuk. Kemudian untuk pengharumnya gunakan laos, kemudian jeruk nipis untuk mencuci ikannya, daun salam, dan daun serai atau batang serai. Nah, nanti bumbu yang dioleskan adalah bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Oh iya, nanti kita membutuhkan daun pisang ya untuk alas ikan. Ikan bandeng yang sudah dibuang isi perutnya selanjutnya diberi lumuran air jeruk nipis. Untuk 6 bandeng ini kita gunakan setidaknya 2 buah jeruk nipis untuk membuat ikan bandengnya itu amisnya berkurang. Diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit selanjutnya dicuci bersih. Sekarang kita akan haluskan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe kita haluskan. Setelah halus, pindahkan dalam wadah agar mudah nanti kita saat menggunakannya. Pindahkan bumbu ke dalam wadah lain agar nanti saat mencampur dengan bumbu lainnya lebih mudah. Masukkan bumbu ketumbar, kaldu, gula putih, kemudian aduk rata. Nah, bumbu ini yang nanti akan kita balurkan ke dalam ikan ya teman-teman. Ini aduk rata. Siapkan daun pisangnya. Langkah selanjutnya adalah melumuri ikan dengan bumbu dan dibungkus dengan daun pisang sebelum direbus. Lumuri bumbu di permukaan ikan bandeng secara merata ya.
Bungkus dengan daun pisang, tujuannya adalah agar memudahkan saat nanti mengangkat dan ikan bandengnya itu tidak hancur. Jadi masing-masing bandeng dibungkus dengan daun pisang ya teman-teman. Tidak perlu disemat, jadi hanya dibungkus saja. Lakukan untuk seluruh bandeng ya. Masukkan ikan bandeng yang sudah dibungkus daun pisang ke dalam panci. Nah ini karena bandengnya agak besar, bagian buntutnya itu agak nekuk teman-teman. Seharusnya saya menggunakan panci yang lebih besar lagi. Masukkan bumbu penyerta seperti laos, daun salam, serai, dan nanti ditambahkan air sampai semua bandengnya ini terendam air ya. Tambahkan air secukupnya. Untuk panci seukuran ini bisa 1 sampai 1,5 liter saja. Usahakan semua bandengnya terendam ya teman-teman. Tutup panci Wipresto dengan rapat ya teman-teman. Kemudian panci ini dipanaskan dengan api sedang. Proses pemanasan kurang lebih 45 sampai 1 jam ya totalnya. Lama pemanasan panci presto adalah 30 menit sejak pancinya bunyi atau mendesis di bagian atas ya teman-teman. Setelah 30 menit dipanaskan semenjak panci prestonya bunyi, kompor bisa dimatikan dan tunggu sampai dingin. Setelah dingin biasanya penguncinya itu bisa dikeluarkan. Ini bandeng presto yang sudah matang teman-teman. Sekarang kita akan tiriskan ya. Keluarkan ikan bandeng dari pembungkusnya, kemudian kita tiriskan. Tujuannya agar air dalam bandeng bisa turun ya. Teman-teman, ini bandeng presto yang sudah jadi dan sudah ditiriskan. Cantik sekali kan? Dan ini rasanya enak banget, gurih, dan sedap. Nah, karena ini mau saya kasihkan saudara sehingga tidak saya goreng. Lain kesempatan saya akan berikan resep lain olahan ikan ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.